Assalamualaikum sedulur. Jadi ini sebenarnya motor saya F1 ZR sudah jadi ya. Sudah saya pakai jalan sampai kawasan sampai buat berangkat kerja bolak-balik nggak ada kendala ya. Sebelumnya saya sudah sempat pakai ke daerah kalau di sini di Kelari ya, Karawang ya. Perjalanan paling berapa ya? PP 50-an kilo lah. CDI-nya mati soalnya pakai CDI KW. Dan sekarang pakai CDI ori saya buat pulang pergi berangkat kerja alhamdulillah lancar. Cuman ini ada kendala lagi yang saya sedang alamin. Jadi ini kalau pagi itu tuh oli samping netes kayak gitu ya. Oli samping netes. Kalau di parkir lama itu pasti oli samping netes tuh. Sampai ke knalpot yang nggak kelihatan deh dari kamera ya. Banyak banget ini asli. Ini udah dipastikan oli samping ya, bukan oli mesin. Karena oli samping saya pakai Evalu Pro yang pasti wangi ya. Ini wangi, terus warnanya masih bening. Kalau oli samping nggak bakal sebening itulah ya. Kalau oli mesin maksudnya. Nah ini udah sempat saya ganti sealnya 2 kali loh. Dan sekarang masih saja rembes. Ini menurut saya sih banyak faktor ya. Terutama dari input dan outputnya loh. Nih outputnya aja masih kelihatan rembes mulu tuh ya. Tuh. Jadi dia ngocor terus nih harusnya dibuka. Cuman saya bukanya susah ini pelornya di dalamnya itu. Tuh. Dia ngocor terus kayak gitu. Karena udah 2 kali ganti seal, saya feelingnya dari situ ya. Sebenarnya mungkin nggak apa-apa di sini ngocor terus ya. Ya baiknya sih jangan ngocor terus, cuman kalau misalkan di sini rapat gitu kan, dia nggak akan tumpah keluar itu ya. Jadi akan terperangkap di selangnya terus gitu ya. Cuman ini dari selangnya ada celah-celahnya. Ini keluar dari celah-celah selang gitu ya. Ini posisinya sambungannya juga udah nggak bulat ya ininya ya, lubangnya ya. Tuh. Udah lonjong, mungkin dia bekas kena tang gitu ya, dipencet-pencet. Jadi mungkin bisa jadi dari situ ya. Nah, kalau dari inputnya ini juga ada sobekan. Nanti bakal saya potong lagi yang sobek. Mau saya bongkar tapi susah ngebongkarnya ini. Harus dikasih, sebenarnya ada cowakannya ini ya. Cuman dia cowakannya pas di dalam itu jadi nyowaknya susah. Paling sementara saya kasih seal tip dulu ya karena ininya bentuknya udah nggak bulat sempurna alias lonjong gitu kan. Jadi kalau ini dimasukin ada celah buat keluar oli samping dari sini. Walaupun dia udah di kabel tis apa dipakai kawat, tetap aja oli masih keluar. Mungkin perbaikannya harus buka ininya, buka output itunya, nipple outputnya. Pelornya dibuka sama bekasnya direnggangin lagi kali biar bisa main buka tutupnya gitu ya. Risih aja itu tiap pagi ngeliatin kayak gini. Coba saya mau buka dulu ya. Ini kalau dari selang input olinya dia itu ada sobekan ya. Nanti saya potong segini. Ini sobekan bekas kawat kali ya, kawat diikat gitu. Dipotong aja segini yang kena sobekan. Ini saya ngakalin sementara dulu lah. Nanti kalau ada kebocoran lagi saya buka pelornya ya. Ini saya diemin
Coba keluar enggak? Ini udah kecopot sih ya. Oh, saya ngakalin paling disiltip dulu. Ntar kalau masih ada keluhan saya terpaksa bongkar ininya. Ini sekalian saya bongkar, sekalian saya lepas aja lah ya. Ini sebenarnya di sini udah ada coakan ya. Nggak fokus. Nah, sebenarnya ini udah ada coakan, cuman coakannya dia pas di ketutup baut ini. Cuma nah, tadi saya bikin celah lagi pakai gergaji manual ya, gergaji manual gini. Terus saya palu pakai obeng min ini. Nah, dia udah keluar di celahnya nih. Coba kayak apa sih dalamnya. Bocor terus. Itu dia ya, udah nonjol keluar. Tuh. Aduh, tinggal dikit lagi juga susah amat. Tuh, goyang. Oh, ternyata emang kehalang baut ini. Suwe, copot dulu bautnya. Terlepas ya. Oh, ternyata di sini dia udah nggak ada pelornya, suwe. Hmm, ya pelornya di mana ya, Pak? Di dalam sini. Oh, ada ding. Ada ding dia jatuh nih. Ternyata pelornya di dalam sini. Hmm, padahal udah panjang ini ya. Berarti bukan masalah dari sini, emang ini bentuk ininya dia udah lonjong, nggak bulat sempurna ya. Mana sih kameranya nggak fokus. Tuh, lubang outputnya dia udah lonjong, itu bekas bekas kena tang. Paling ini caranya tetap saya siltip ya. Pelornya perasaan ukurannya kecil banget segini. Ini dia komponennya ya, dia sering keluar dari sini. Ini pernya kayaknya lembek banget perasaan. Kalau ganti pakai punya apa ya, pakai per pulpen apa ya, apa per korek api. Coba nyari dulu. Ini dia per yang tadi saya bongkar bawaannya ya. Lembek banget kayak nggak bisa main dia loh. Nah, kalau ini dia per korek api, ini kan kenceng itu, kaku. Kalau dipasang jadi enggak ya. Tapi yang per korek kecil ya, cuman dia lebih pendek. Tapi lenturan ini, enakan ini maksudnya loh, kayaknya. Kalau yang bawahnya ini lembek banget, mainnya dikit doang. Coba saja apa ditaruh di dalamnya gini ya, jadi dua ya. Hmm, saya coba pakai per korek apinya lah. Kayaknya lebih kakuan ini, nggak terlalu lembek. Cuman dia kecil banget ya. Saya nyari per pulpen nggak ada ya. Di rumah yang ada ini per korek api. Yang ada aja dipasang dulu lah. Coba saya tambahin seal tip lah biar meminimalisir kebocoran lagi. Ini nanti saya depan belakang ya. Kameranya udah fokus. Di sini udah dibikin coakan ininya. Hmm, tuh ada coakan dia buat
ngeluarin ininya. Dirangkap aja sekalian lah biar kuat nih. Per korek sama per bawaannya. Soalnya per koreknya kecil diameternya tuh ya. Takutnya nggak kedorong pelornya. Jadi saya sudah kembali saya pasang ya. Jadi di sini saya buat coakan ini. Buat dikeluarin dia pakai obeng min. Ini. Ini posisi ngeluarinnya kayak gini nih. Terus dipalu. Jangan malu atasnya ya sini. Soalnya kalau atasnya dia itu gampang patah nih. Dia aja udah banyak-banyak mau udah bengkok. Kayak mau patah. Sekiranya udah kenceng tinggal yang luarnya ini di siltip lagi. Jadi ini posisi nempelnya dia itu udah nggak ngegigit lagi itu ya. Karena dratnya udah penyok. Walaupun disiltip dia gampang lepas gitu loh. Tuh, gampang banget lepasnya. Karena udah penyok jadi kayak gini serba salah ya. Tapi nggak apa-apa lantar di ikat kawat lagi. Tinggal motong selang inputnya yang sobek ya. Setelah dipotong selangnya ini masih ngepres banget ya. Ngepres banget dia space-nya. Mungkin bisa dikendorin dari atas. Ini saya biarin dulu ntar kelihatan lagi ada yang bocor enggak. Sementara saya mau kendorin dulu bagian atas biar selangnya ini turun enggak terlalu ngepres di sininya. Dia masih ngepres kayaknya ada celah. Takutnya masih keluar lagi oli sampingnya. Ini mah dari selang sininya udah longgar ya. Jadi oli yang dari selang ini gampang ngebalik dia. Ini harusnya dikenceng biar apa ya. Soalnya ini selangnya juga selang yang kaku gitu ya. Nggak lentur jadi dia nggak menyesuaikan dengan bentuk ininya ya. Ini kan lonjong. Kalau yang rada lembek mungkin dia di tali kawat di sini dia kencang. Ini karena dia selangnya kaku. Walaupun di tali kawat dia masih ada celah buat keluar oli sampingnya. Tapi nggak apa-apa lah dicoba dulu kawatnya mana nih. Oke ya lur, ini sudah saya tali kawat sama dalamnya saya kasih seal tip. Ya, semoga dia kenceng nggak gampang lepas ya. Karena ini kan ada apanya ya, ada ulir lah istilahnya kayak ulir gitu ya kalau sambungan kayak gini. Nah dia ulirnya itu udah aus jadi gampang lepas ininya selangnya. Semoga setelah ini masalahnya teratasi beres ya. Dan selang inputnya ini udah rapet, aman, tinggal dipasang ulang. Kenapa enggak lancar baliknya nih?
Ini harusnya baliknya lancar mentok sampai ke pengunci ini ya. Jadi enggak ada apa gerangan. Ini masih seret ini, asam. Udah nggak apa-apa lah. Jadi ini dia lur hasilnya. Setelah saya perbaiki masalah oli samping rembes ya. Ini motor udah saya sempat pakai keliling-keliling dan sudah saya parkirin semalaman ya. Dan hasilnya ada tetesan oli samping di bawah mesin ya. Di leher knalpotnya pun nggak ada. Jadi tandanya perbaikan saya berhasil ya. Ini sengaja saya bodi samping belum saya pasang. Soalnya takutnya nanti ada kebocoran lagi, kan saya nggak perlu bongkar-bongkar lagi itu ya. Jadi nggak saya pasang dulu setelah saya parkir kemarin, supaya gampang memperbaikinya lagi kalau ada bocor lagi. Tapi ternyata udah nggak ada kebocoran lagi ya. Ini tandanya perbaikannya kemarin saya berhasil. Nah, jadi kesimpulannya perbaikan ketika pompa oli Fish Air itu rembes, meler, bocor gitu kan, itu nggak melulu tentang packingnya ya, nggak melulu tentang packing atau seal. Bisa jadi dari selang inputnya dia kurang rapat, dari nozzle outputnya, selang outputnya juga berpengaruh ya. Nah, kemarin perbaikan saya itu dari nozzle outputnya saya lepas, dan pernya itu yang bawaan di sini di motornya itu udah lembek banget ya. Pernya udah lembek banget, terus saya akalin, saya double pakai punya korek gas ya. Per punya korek gas itu. Itu per korek gas itu diameternya lebih kecil ya. Jadi saya di double taruh di dalamnya per yang bawaan ini ya. Jadi takutnya kalau diameternya kecil kan nggak ngedorong ininya, pelornya itu. Tapi sekarang udah beres sih, udah beres, udah jadi ya, nggak ada keluhan lagi oli netes. Terus kemudian dari nozzle-nya itu pas saya bongkar itu depan belakang saya kasih seal tip biar meminimalisir kebocoran. Terus yang depan sambungannya sama selang itu saya ikat kawat. Pokoknya sebisa mungkin antara input dan outputnya itu rapat ya. Nah, kalau sudah rapat insya Allah aman. Ini kemarin saya sempat ganti packingnya, hasilnya itu sampai 2 kali, ternyata rembes mulu. Nah, ternyata bukan melulu tentang packing ataupun seal ya. Dilihat dari nozzle-nya kemarin, nozzle saya itu sudah lonjong ya, sudah lonjong, ketemu sambungan selangnya yang kaku gitu loh ya, tipe selang yang kaku dia. Jadi kalau dia nggak disil tip terus langsung diikat kawat, malah ada kerenggangan gitu loh. Itu yang terjadi kemarin di saya sih. Jadi oli samping yang udah keluar dari nozzle outputnya itu udah di selang itu, dia turun lagi, balik lagi, karena ada kerenggangan sambungan ini antara nozzle sama selangnya. Jadi udara bisa masuk,
oli samping turun dan netes di bawah. Itu sih yang saya kira masalahnya kemarin di motor saya. Ini sekedar berbagi pengalaman saja ya. Kalau ada yang pengalamannya yang berbeda, itu tergantung masalah yang dialaminya masing-masing ya. Ini saya cuman sekedar sharing, barangkali bisa membantu teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama ya. Oke, sekian ya sedulur videonya, semoga membantu. Sekian ya sedulur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.